Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, peristiwa kematian itu adalah sebuah peristiwa yang tidak akan pernah terbungkam secara tuntas. Peristiwa yang kapan dan dimanapun bisa menghantui kita. Yang jaraknya itu mungkin sangat dekat dengan hidup kita. Setiap saat. Mati tidak harus menunggu sakit, tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu kita siap, dan tidak harus menunggu kita siap. Mati itu bisa kapan saja, di mana saja, kapanpun waktunya. Ketika Tuhan berkata, nah, tempatnya sudah siap bagi kalau datang. Tuhan Yesus. Jadi dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, Tuhan Yesus meminta kita berjaga-jaga. Seperti orang yang punya rumah, dia menjaga rumahnya supaya pencuri tidak datang. Orang yang rumahnya, kalau rumahnya pencurian itu artinya orang yang tidak siap menjaga rumahnya. Kecuali ada pencuri yang baik hati, sebelum pencuri dia datang ke rumah itu, dia berkata, nanti malam saya pencuri, gitu kan? Nah, yang begitu tapi tidak ada. Namanya pencuri tidak akan beritahu. Gitu. Dan kesiapsiaan itulah yang dituangkan oleh Yesus. Maut itu bisa seperti pencuri, datang kapan saja, menunggu saatnya kita. Bapak Ibu Saudara dan Saudari terkasih, bagi kita orang beriman Kristiani, kematian ini bukan akhir dari segalanya. Itu yang kita imani, dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Kematian Yesus di kayu salib telah mematahkan kuasa maut, membuat maut itu menjadi gerbang kehidupan yang baru, yaitu gerbang hidup bersama dengan Allah. Itu iman kita, itu pengharapan kita, itu yang kita cita-citakan. Dan oleh karena itu, sebagai orang beriman, dari sisi religius kita, dari sisi iman kita bergembira di setiap saat dipanggilnya orang-orang yang ada dekat itu. Kita bergembira karena apa? Karena itu gerbang menuju Tuhan. Tetapi sebagai manusia tentu kita mengalami kehilangan, pasti manusia. Tidak ada orang yang tidak merasa kehilangan. Apalagi dengannya kita membangun sejarah hidup bersama, suka, duka, sedih, senang, ya kan? Melakukan hal yang benar, akan melakukan hal yang salah. Pasti kita merasa kehilangan. Jangankan manusia, barang mati pun ketika hilang kita merasa salah. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda sekalian, hidup itu bukan sekedar apa yang kita dapatkan, bukan sekedar apa yang kita kumpul, bukan sekedar apa yang kita peroleh, bukan sekedar apa yang kita simpan untuk hari ini dan untuk hari depan, untuk saya dan untuk anak cucu anak kalian, bukan sekedar. Hidup itu berkaitan dengan perjuangan nilai itu. Kalau hidup seseorang di dalamnya tidak ada nilai dan yang dia perjuangkan, itu hampa. Tak terasa lagi itu. Satu-satunya sebagai orang beriman Kristen di perjuangan kita, nilai yang kita perjuangkan apa? Satu, yaitu agar nanti kita semua masuk surga. Ya. Setiap orang dari antara kita masuk punya cita-cita mati itu masuk surga. Karena kita ingin ikut Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang, aku siapkan tempat bagimu. Ya, aku siapkan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah siap, aku akan datang kembali untuk membawa engkau pergi, supaya di mana aku berada di situ pula engkau berada. Tuhan Yesus tidak tanya Pak Roki, katanya, mau tidak ikut saya? Katanya. Ketika dia bilang Pak Roki atau Pak Syah, hari ini ikut saya, hari ini kehendak Tuhan tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditolak, tidak bisa. Kapanpun dimanapun tidak bisa. Dan oleh karena itulah maka pekerjaan kita itu harus mempersiapkan diri, membuat hidup kita itu tidak hanya sekedar hidup, tapi membuat hidup kita itu memperjuangkan kualitas kehidupan yang benar, nilai masuk surga itu hanya satu jalan, berbuat baik.
hidup dan tinggal dalam kebaikan. Masuk surga hanya satu jalannya, memberikan diri, mempersembahkan diri ke orang yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Entah itu saudara kita, saudari kita, orang tua kita, mereka yang Tuhan titipkan dalam hidup pekerjaan dan dalam keadaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu, bagaimana Tuhan mencintai Tuhan itu tidak cukup dengan berkata mencintai Tuhan itu harus tampil dalam perbuatan pengorbanan diri. Itulah cinta yang benar. Maka Bapak Ibu Saudara dan Saudari terkasih, setiap peristiwa dipanggilnya orang-orang yang kita cintai, pertama-tama tentu saya yakin dan percaya Bapak Ibu telah berjuang untuk hidup seturut kehendak Tuhan dengan caranya dan kemampuan, dengan kondisinya. Tetapi kita ini yang masih hidup harus ingat bahwa kesempatan kita belum tiba. Saat kita belum tiba dan kesempatan kita masih diberikan panjang, mungkin ada yang panjang, ada yang pendek untuk mempersiapkan saat ini. Sehingga ketika Tuhan berkata, Rodoniko katanya tempat siang bagimu, datang. Jadi mati itu Bapak Ibu tidak boleh ditakuti. Setiap orang dari antara kita yang harus punya cita-cita matinya seperti itu. Tapi mati bukan mati biasa, mati yang berkualitas. Apa mati yang berkualitas? Mati karena memberi diri untuk mencintai Tuhan melalui sesama, melalui orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita sehari-hari. Itulah mati yang berkualitas. Mati karena kita mengorbankan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara dan Saudari terkasih, ya banyak dari antara kita ini pasti orang beriman, Kristiani siapapun kalau mati masuk surga, benar kan? Tapi coba tanya kepada Anda sekalian, kalau Tuhan berkata hari ini kau mati tetap besok, masih ada yang nolak kan? Tidak ada yang mau. Ya? Padahal untuk masuk surga itu jalan satu-satunya itu adalah mati. Karena kita kadang-kadang sadar bahwa kita belum siap untuk itu. Maka Bapak Ibu Saudara dan Saudari terkasih, sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, meningkatkan pinggang kata Tuhan Yesus untuk mempersiapkan diri. Karena ketika saatnya tiba tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau saya tahu mungkin minggu depan atau kapan pun di harinya saya tahu. Mungkin beberapa hari sebelumnya saya sudah berlutut di gereja. Saya sudah sumbangkan mungkin sekarang ini, saya sudah berikan segala sesuatu supaya siap datang. Tapi karena tidak ada seorang pun yang tahu, maka Bapak Ibu sekali lagi saya juga akan berkata sebagai mari kita bersiapkan. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hadirkan Tuhan dalam perkataan kita, hadirkan Tuhan dalam perbuatan kita sehari-hari. Kalau itu yang kita lakukan, maka Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, artinya kemah Tuhan hadir dalam keluarga-keluarga. Kemah Tuhan hadir itu artinya hadirnya Tuhan. Hadirnya Tuhan di situ dikatakan membawa suasana baru dalam bacaan pertama. Tuhan itu menghapuskan duka dan air mata. Karena orang yang hidup dengan Tuhan, kalaupun dia menderita karena dia mencintai, dan itu penderitaan yang layak berjuang. Dan itu harus kita lakukan. Kalau dia sakit karena dia mengorbankan diri, itu sakit yang layak dibanggakan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Jalan surga itu adalah jalan salib, dan Tuhan sudah tunjukkan itu bagi kita. Ya. Tiap hari mungkin kita buat tanda salib, tapi kita tidak sadar bahwa setiap saat kita harus diingatkan untuk memberikan diri, melakukan pengorbanan, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus ketika Anda kalian melihat salib, pengorbanan sampai akhir. Maka setiap peristiwa dipanggilnya orang-orang yang kasih selalu mengingatkan kita sebagai dia termasuk usia. Mari kita lakukan hal yang terbaik selagi ada waktu yang bisa kita berikan kepada Tuhan dan sesama. Cinta kepada Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita cari Tuhan dalam setiap situasi, dalam setiap kesempatan, dan itu yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, Allah kita adalah Allah Maha Rahim, Allah Pengasih dan Allah Penyayang. Dan karena Dia adalah Allah Maha Rahim, maka kita percaya melalui doa-doa yang kita panjatkan pada malam ini,
tentu kita memohonkan rahmat dan kerahmat Tuhan bagi Bapak kita Yohanes Hermanto. Beliau yang telah mendahului kita. Yang bisa kita berikan adalah doa yang terbaik sebagai bekal beliau untuk bertemu dengan saksi kita, tidak ada yang lain. Kepadaan tubuh kita itu mengingatkan bahwa kita ini manusia. Kapan dan dimanapun kita akan kembali dan tidak akan kembali membawa apa-apa. Yang kita bawa itu adalah perbuatan-perbuatan baik dan bahkan perbuatan-perbuatan terbaik yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Dan itu yang tidak akan pernah Tuhan tolak. Karena itulah mari kita berjuang. Saya dengan cara saya, Anda kalian dengan cara Anda kalian. Kalau itu yang terjadi, maka kita menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam lingkup yang kecil, dalam keluarga. Dan kalau itu terjadi, maka Allah itu ada bersama kita, ada dalam kehidupan kita, nyata bisa kita rasakan. Bukan tahayul, bukan mimpi, tapi Allah hadir secara nyata dalam setiap perbuatan baik